dan mengatakan sepertinya dari dalil ini kita bisa sadar tentang bagaimana seorang guru dihormati. Tentang membungkuk atau tidak itu adalah cara penghormatan di setiap wilayah. Tolong tidak usah ikut cari makan dengan cara menyenggol kiai kami. Artinya dia santri Lirboyo kalau begitu. Yang sudah menyombongkan diri dari awal mengancam Heri Pras dengan ratusan ribu santri itu. Jadi dia bukan mengancam Heri Pras dengan ilmu teman-teman. No, bukan dengan ilmu, tapi dengan jumlah. Biar kalian sunnah. Dan kemudian ila qaulihi wa qala at-tahiyyatu bin hina idzuhri jaizun wa qila huwa sujudul malaikati li Adam. Dan kemudian beliau juga berkata, Asy-Syaikh Wajihuddin, penghormatan dengan cara menundukkan itu. Siapa di antara salah satu saja imam mazhab yang mengajarkan itu? Karena Nabi saja tidak mengajarkan. Coba sebutkan saja. Nggak perlu bicara jumlah orang, kita bicara dalil. Lalu ketika saya tanyakan dalil seperti ini, dia memaparkan dalil, teman-teman. Ya, dalilnya apa? Jadi di sini dia membawakan dalil yang dimana ini adalah perkataan Ali ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qol. Ali ini berkata, Sayyidina Ali berkata, aku ini adalah hamba atau budak dari siapa saja yang mengajariku satu huruf. Kalau dia ingin menjualku ataupun dia ingin memerdekakanku, ya sudah, terserah dia. Begitu kira-kira bunyinya, teman-teman. Dia sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan dan juga akan memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi, khususnya Heri Pras yang selaku menjadi congor Wahabi, yang tentunya persoalan ini sangat begitu miris saya melihatnya, karena narasi-narasi yang disampaikan ketika ada problem yang berkaitan dengan Trans 7 yang memberikan visual dan kemudian caption yang berhubungan dengan pesantren dan kemudian kiai. Sehingga persoalan ini ada beberapa kritik dan kemudian tanggapan dari santri Lirboyo yang memang caption dan visual itu tertuju kepada beliau Romo Yai Anwar Mansur. Dan mengatakan sepertinya dari dalil ini kita bisa sadar tentang bagaimana seorang guru dihormati. Tentang membungkuk atau tidak itu adalah cara penghormatan di setiap wilayah. Tolong tidak usah ikut cari makan dengan cara menyenggol kiai kami. Artinya dia santri Lirboyo kalau begitu. Yang sudah menyombongkan diri dari awal mengancam Heri Pras dengan ratusan ribu santri itu. Jadi dia bukan mengancam Heri Pras dengan ilmu, teman-teman. No, bukan dengan ilmu, tapi dengan jumlah. Biar kalian... Ya, saya tidak heran kenapa, karena Wahabi itu ya tidak sesuai dengan pesantren-pesantren yang bernilai-nilai aswaja. Seringkali mempersoalkan persoalan adabiyah atau kesopanan atau tata krama ya, atau adab dari santri kepada kiai, seperti cium tangan dan kemudian lewat dengan membungkukkan kepala dan sebagainya. Pelayan pasti ada yang nunduk-nunduk juga padahal nggak disuruh. Bahkan saat bawahan di telepon atasan pasti juga ada yang otomatis nunduk. Iya, karena mereka minim ilmu agama, jadi nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk. Tidak seperti para sahabat Nabi yang sudah diedukasi, sudah dididik oleh Nabi Muhammad SAW, memperlakukan orang tua, memperlakukan guru, memperlakukan Nabi. Tidak ada dalam sejarah. Sehingga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Heri Pras. Yang pertama adalah ketika dia dihubungi oleh seorang santri, kalau menurut Heri Pras itu adalah santri Lirboyo, agar berhati-hati untuk memberikan statement atau mengomentari apa yang menjadi kasus pada saat ini, yaitu Trans TV dengan pesantren, terkhusus visual yang memang tertuju kepada Romo Yai Anwar Mansur, termasuk dari pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Akhirnya saya di DM oleh beberapa santri dan memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ya, sangat mengejutkan, yang dimana dia berkuar-kuar, Heri Pras jangan begini, jangan begitu, jangan cari makan dari mengomentari kiai kami, katanya. Ternyata perbincangan itu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi yang dipersoalkan oleh Heri Pras terkait dengan apa yang disampaikan atau apa yang ditulis oleh santri Lirboyo itu tentang apa yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abduman allamani harfan wahidan. Ini dipersoalkan apakah memang itu ada takhrij
Tapi kalau saya amati apa yang dijadikan pembahasan oleh Harry Pras, tentunya tidak lepas dari adabiyah ya, mencium kaki atau bagaimana, dan kemudian membungkuk dan sebagainya. Yang dipersoalkan jauh dari Sayyidina Ali. Ini apa? Jadi di sini dia membawakan dalil yang dimana ini adalah perkataan Ali ya. Ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qol. Ali ini berkata, Sayyidina Ali berkata, aku ini adalah hamba atau budak. Harusnya orang tersebut memaparkan takhrij dari pernyataan tersebut, bukan cuma sekedar menyatakan dalil. Nanti ketika diselidiki dalilnya bermasalah. Saya yakin apapun yang saya sampaikan pada saat ini tetap akan tidak diterima oleh kalangan Wahabi, karena Wahabi itu pada intinya mereka adalah seseorang yang mengklaim mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti Al-Quran. Sehingga dengan dua ini, apapun yang disampaikan oleh para ulama, sekalipun keilmuannya muktabar, keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak akan pernah diambil oleh kalangan Salafi Wahabi. Karena mereka ya pengakuannya, klaimnya mengikuti sunnah dan kemudian mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi kalau secara logika, orang tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa adanya para ulama, kan seperti itu. Poin yang pertama dalam kitab Barikoh Mahmudiyah, Barikoh Mahmudiyah, bahwa di sini dijelaskan watilmidzu li ustadzihi qala fi ta'limil muta'allim inna talibal ilmi la yanalu al ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustad wa tauqirihi. Bahwa seorang santri kepada guru, kepada kiai, tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu dan kemudian ahli ilmu, wa ta'zimil ustad, dan kemudian menghormati ustad. Dan penghormatan itu apa yang dilakukan pesantren nanti kita bahas juga. Qila ma wasala man wasala illa bi mura'atil hurmah wa masaqata man saqata illa bi tarkil hurmah. Jadi apapun yang kita inginkan tidak akan pernah terrealisasi dalam persoalan ilmu kecuali kita menjaga penghormatan, menjaga kita bagaimana ta'zim. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah, dan sebaliknya kita akan tidak menghasilkan apa yang menjadi keinginan dalam persoalan ilmu, maka hal itu bisa dipastikan dengan cara meninggalkan penghormatan kita. Wa ta'zimul ilmi khairun minat ta'ah. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Dari garis besar ini, di antara kita memuliakan ilmu yang kita peroleh adalah menghormati siapa yang telah mengajarkan kita. Kalau kita orientasikan kepada pesantren adalah seorang kiai. Sehingga dalam kitab Barikoh ini, qala Ali karramallahu wajaha ana abduman allamani harfan insya'a ba'a wa insya'a istaroko. Nah ini poin dasar. Ini tertera dalam kitab Barikoh Mahmudiyah. Jadi apapun yang menjadi dasar para kiai, para ulama dalam ranah ta'zim, dalam ranah menghormati, itu ada dalilnya. Apa yang disampaikan para ulama yang memang secara garis besar tidak lepas dari persoalan ta'zimul ilmi adalah ta'zimul muallim. Sebagian dari kita menghormati apa yang ilmu kita capai dengan cara menghormati seorang guru atau seorang kiai. Kemudian yang kedua, penghormatan itu yang sering digubris oleh kalangan Salafi Wahabi, khususnya Harry Pras dan kawan-kawan. Karena banyak channel-channel menggubris persoalan ini yang memang untuk menghantam dari pesantren yang melakukan adabiyah seorang santri kepada guru itu dianggap ilegal, itu dianggap sesuatu yang melanggar aturan agama, melanggar aturan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Adab Asy'ariyah, ini persoalan membungkuk ya. Dalam persoalan membungkuk kita memberikan penghormatan. Qala Syekh Wajihuddin Abul Ma'ali fi Syarhil Hidayah, tustahabbu ziyaratul qadimi wa mu'anaqatuhu wassalamu alaihi. Disunnahkan
ziarah terhadap orang yang baru datang dan kemudian merangkul, berpelukan dan kemudian mengucap salam kepada orang yang baru datang. Qala wa ikramul ulama'i wa asyrafil qaumi bil qiyami sunnatun mustahabbatun. Menghormati para ulama dan menghormati orang-orang yang dianggap mulia bil qiyami dengan cara berdiri sunnatun mustahabbatun, itu dihukumi sunnah, dihukumi baik dan tidak termasuk hal yang melanggar syariat. Ini kalau dalam cara kita berdiri, sehingga praktek ini banyak dipraktekkan dalam pesantren-pesantren. Jadi sangat betul sekali ketika kita gabungkan dengan redaksi dalam kitab Barikoh Mahmudiyah dengan persoalan dalam kitab Adab Asy'ariyah. Ada dua talazum antara ta'zimul ilmi dan kemudian ta'zimul muallim, dan kemudian dijelaskan Asy-Syaikh Wajihuddin bagaimana cara untuk kita ikramul ulama atau ta'zimul ulama, diantaranya adalah dengan bil qiyam, berdiri. Di sini hukumnya sunnah. Dan kemudian ila qaulihi wa qala at-tahiyyatu bin hina idzuhri jaizun wa qila huwa sujudul malaikati li Adam. Dan kemudian beliau juga berkata, Asy-Syaikh Wajihuddin, penghormatan dengan cara menundukkan bahu, ya, menundukkan diri terhadap para ulama, orang-orang soleh, ini diperbolehkan. Waqilah huwa sujudul malaikati li Adam, bahwa hal yang seperti ini termasuk penghormatan para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi jelas sekali apa yang menjadi statement dari para ulama itu ada dasarnya, dan ulamanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Dikarenakan apa ya, ulama itu adalah orang yang menyebarkan ilmu, otomatis mulia sekali. Baginda Nabi Muhammad memang menyebarkan ilmu. Lah dari perihal yang seperti ini, para ulama dalam kita memberikan penghormatan kepada ilmu, karena ilmu itu berangkatnya dari seorang kiai, para ulama, kemudian seyogyanya para santri memberikan takzim dengan cara berdiri, dengan cara ngesot ataupun apa, dengan cara inhina udzuhri, ya, karena inhina udzuhri ini ya bisa jadi dia ngesot dengan cara menundukkan, bisa jadi dia berjalan dengan cara menundukkan. Tapi yang jelas persoalan ini ada khilafiyah kalau kita berbicara secara luas, karena ada inhina bidzahri ila haddir ruku'i, adalah ila haddir ruku'i. Jadi ada batasannya mengenai hukum ini, sehingga ada perbedaan para ulama. Jadi menundukkan diri itu ada batasan dan hukumnya sangat beda sekali. Nah, dengan perkhilafan yang seperti ini, apalagi kita ditegaskan dalam kitab Adab Syar'iyah, ini sangat diperbolehkan. Jadi kalau Wahabi seperti Harry Pras dan kemudian kawan-kawan ini ya cuman bisa modal terjemahan, karena sementara yang dijadikan perseteruan antara orang yang atau santri yang DM Harry Pras yang dikatakan adalah santri Lirboyo, karena Harry Pras memang ya sekedar congor saja, sekedar bacot, tidak bisa untuk menjelaskan bagaimana redaksi yang sebenarnya. Kalau memang mau mengkritik ya harus ada dasarnya, kemudian kita ulas, kan seperti itu. Jadi kebanyakan dari orang-orang Salafi Wahabi ini dalam persoalan trans 7 ya, persoalan trans 7 ini memang banyak yang mendukung adalah kalangan Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.